Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa dipertemukan di ruang ini dalam rangka sesuatu yang baik, berbagi praktik baik apa yang telah kami dapatkan, kemudian kami coba diseminasikan kepada Bapak Ibu. Mudah-mudahan dalam menjalankan aktivitas ini kita sejalan. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi Pak Yusuf sudah menyampaikan terkait konsep inti budaya positif pada 6. Pak Yusuf sudah menyampaikan tadi terkait disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kemudian keyakinan kelas. Paling tidak dari materi itu secara belum sepenuhnya tersampaikan Bapak Ibu, dalam artian waktu yang sangat pendek ini, sehingga jika nanti ada yang mau kita elaborasi bersama, saya kira banyak ruang-ruang yang akan coba kita manfaatkan untuk berdiskusi terkait budaya positif ini. Contoh misalnya keyakinan kelas, betul Pak di PMM itu apalagi yang mengambil kayak perilaku siswa di kelas, maka tindak lanjutnya itu akan muncul semua. Saya baru baca restitusi, perilaku manusia, posisi kontrol, itu muncul di tindak lanjut saya dan disuruh unggah atau download materinya. Jadi ini bukan hal baru Bapak Ibu, tapi apakah hari ini kita sudah membaca itu, saya kira mungkin belum semua. Oleh karena itu kita akan coba mengeksplor pada kesempatan hari ini. Saya lanjut Bapak Ibu terkait dengan konsep inti budaya positif. Sekali lagi tadi sudah 3 disampaikan oleh Pak Yusuf. Sekarang saya mungkin ambil jatah terkait dengan kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kemudian 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu ini penting sekali untuk kita pahami. Kita bisa melihat perilaku siswa dan kemudian kita bisa kira-kira tindakan apa yang bisa kita ambil. Contoh misalnya ada kasus misalnya anak-anak mencuri, tiba-tiba kita memberikan hukuman tanpa kita belum tahu apa kira-kira alasan dia mencuri. Mungkin karena dia ada kebutuhan hidupnya yang tidak terpenuhi, seperti itu. Kemudian posisi kontrol, nanti saya juga akan menyampaikan terkait di mana kita selama ini di posisi kontrol kita sebagai seorang guru dalam hal mendisiplinkan misalnya anak-anak, di mana posisi kita. Dan segitiga restitusi ini, alhamdulillah kemarin aksi nyata saya sudah menerapkan segitiga restitusi juga. Dan ini pendekatan yang dilakukan untuk kemudian menindaklanjuti permasalahan yang dialami oleh anak-anak di sekolah. Saya lanjut Bapak Ibu, kalau konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ini pengantar saja, pendidikan yang menuntut. Jadi siswa bukanlah kertas kosong yang diisi sesuai dengan kehendak pendidik. Siswa belajar sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidik menuntun agar siswa tidak kehilangan arah sehingga menebalkan laku siswa atau budi pekerti yang baik. Jadi yang perlu kita tanamkan dalam diri kita, bahwa siswa ini bukanlah semacam kertas kosong yang kita siap isi, tapi sudah ada yang ada dalam kepala mereka. Tinggal tugas kita sebagai guru bagaimana menebalkan atau potensi yang sudah ada pada anak itu yang kita coba gali dan kita kembangkan. Itu namanya menebalkan potensi yang ada pada siswa. Kemudian pendidikan memerdekakan siswa belajar dengan perasaan bahagia tanpa tekanan karena belajar sesuai dengan karakteristik dan kemampuannya. Pendidik mendesain pembelajaran yang menyenangkan dengan metode dan model yang variatif. Ini Bapak Ibu, konsep merdeka belajar seperti itu. Anak-anak belajar di kelas nyaman, tenang, senang,
Yang membuat nyaman, tenang, senang itu ya dari kita Bapak Ibu guru. Bagaimana mengkonsep pembelajaran itu bisa, kalau misalnya Pak Yuda saya yakin sudah terkait dengan teknologi pembelajaran. Saya yakin anak-anak pasti senang dengan penggunaan teknologi pembelajaran. Misalnya ada video-video pembelajaran dibandingkan dengan kita cuma ceramah, mencatat. Itu anak-anak belum merdeka kalau itu. Selanjutnya kodrat alam dan zaman. Siswa tumbuh dan berkembang dipengaruhi oleh lingkungan dan zaman di mana mereka berada. Tugas kita sebagai pendidik adalah memberikan fasilitas belajar anak sesuai dengan lingkungan dan zamannya agar siswa mampu tumbuh dan berkembang secara optimal. Kita tidak bisa lagi menggunakan sistem pembelajaran yang kayak dulu karena perkembangan zaman itu semakin kesini semakin canggih. Jadi kita tidak bisa lagi memberikan pembelajaran yang ceramah, catat, karena ternyata hari ini perkembangan zamannya yang menuntut kita untuk tidak menggunakan metode-metode seperti itu. Ya, kita lanjut Bapak Ibu. Kita sekarang masuk ke kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar. Ini saya bilang sangat penting Bapak Ibu untuk mengenali seperti apa hal yang terjadi pada anak-anak kita ketika ada sesuatu yang terjadi. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, sekarang kita mungkin masuk ke kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Contoh misalnya Bapak Ibu tadi saya sudah sampaikan, kira-kira perilaku siswa ini, misalnya ada siswa yang dalam kelas itu suka sekali mengganggu temannya. Dari situ kita bisa belajar tentang kebutuhan ini, 5 kebutuhan dasar manusia. Ternyata dia mempunyai kebutuhan tentang penguasaan. Nah dari situ kita bisa misalnya mengambil tindakan, kira-kira pendekatan apa yang kita bisa ambil terkait dengan anak-anak ini yang sering mengganggu di kelas. Kemudian ada yang pokoknya pelanggaran-pelanggaran atau yang terjadi di kelas itu pasti ada dasar yang mendasari sehingga anak itu berperilaku seperti itu. Yang pertama tadi kebutuhan dasar untuk bertahan hidup, kemudian kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Ini meliputi kebutuhan yang hubungannya dengan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Bapak Ibu, kalau kita misalnya ambil contoh yang sering terjadi, ternyata anak ini di rumah tidak mendapatkan kasih sayang, sehingga di sekolah terkadang dia melampiaskan dengan cara misalnya suka mengganggu teman. Ternyata dia butuh perhatian Bapak Ibu. Tugas kita ketika menghadapi anak-anak seperti ini kan, kita bisa menempatkan posisi kita di mana. Nanti mungkin di posisi kontrol manusia saya akan jelaskan kembali. Dan paling tidak, sekali lagi kita bisa memahami kebutuhan dasar yang ada pada anak ini seperti apa. Tadi misalnya dia kayak sering mengganggu teman, sering merenung ataukah nakal di dalam kelas. Ternyata yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya itu adalah tentang kebutuhan kasih sayang dan rasa yang diterima. Dan faktor keluarga faktor lingkungan, misalnya keluarga, masyarakat, itu sangat berpengaruh Bapak Ibu. Selanjutnya yang ketiga, kebutuhan akan pengakuan. Itu tadi saya juga sudah singgung bahwa anak-anak kadang dia mungkin nilainya tinggi,
sehingga dia merasa, oh saya ini paling pintar di kelas ini. Banyak kan mungkin kasus-kasus yang kita temui seperti itu, sampai dia kemudian mengejek temannya yang nilainya rendah, bahkan membuli temannya yang nilainya rendah. Ternyata kebutuhan dasar yang dibutuhkan adalah kebutuhan untuk pengakuan. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu yang menjadi populer, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Nah, itu yang ketiga Bapak Ibu, penguasaan atau pengotak. Kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Selanjutnya yang keempat, pengakuan akan kebutuhan kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal dan menarik. Ini kebutuhan tentang kebutuhan dasar kebebasan Bapak Ibu. Anak-anak sering merasa, oh yang saya lakukan ini sudah benar, atau tidak mengikuti aturan-aturan yang berlaku. Mereka ingin bebas. Nah, kebutuhan yang perlu dipenuhi adalah kebutuhan tentang kebebasan. Lanjut yang terakhir tentang kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu dan mengemaskan. Nah, ini tentang kebutuhan dasar kesenangan. Jadi kalau ada anak-anak yang tidak terpenuhi ini, pasti akan terlihat mungkin akan merenung ataukah cari perhatian dan sebagainya. Saya lanjut Bapak Ibu terkait dengan ini yang saya bilang tadi, posisi kontrol manusia. 5 posisi kontrol. Jika dikaitkan dengan posisi kita sebagai guru, bagaimana kita di sekolah terhadap anak-anak. Yang pertama Bapak Ibu sebagai penghukum, guru sebagai penghukum. Saya mungkin setelah mempelajari ini ternyata baru sadar dan bahwa selama ini paling tidak saya berada di posisi penghukum ini. Kemudian yang kedua pembuat merasa bersalah, teman pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Saya ingin kepada Bapak Ibu bosan mendengarkan, saya mungkin ada sedikit video terkait dengan ini. Pasti ini menyenangkan Bapak Ibu dan sedikit mungkin nanti setelah melihat video ini Bapak Ibu bisa mengetahui di mana selama ini Bapak Ibu. Ya, silakan disimak Bapak Ibu videonya. Samsia tadi itu. Ya, jadi ini posisi kita sebagai guru pada posisi penghukum. Naren, sini kamu. Ibu guru ini kira ada Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maafmu, saya. Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat?
Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Bapak Ibu, setelah melihat video tadi, posisi kontrol kita sebagai guru pada posisi penghukum, kira-kira ada tidak yang seperti ini? Ada tidak yang kira-kira posisi kontrolnya di penghukum? Saya yakin kita semua, saya pribadi merasa saya berada pada posisi ini, Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu bisa lihat dampak yang dihasilkan dari posisi penghukum ini. Bisa jadi anak-anak dendam terhadap kita. Setelah kita hukum, misalnya mereka mencoret-coret dinding apa untuk melepaskan kekesalan mereka. Bahkan sering kita dengar misalnya kendaraan gurunya dirusak. Itu karena kita tidak bisa menempatkan posisi kontrol kita pada posisi yang kira-kira anak-anak bisa nyaman. Kita lanjut ke posisi kontrol yang kedua, Bapak Ibu, membuat merasa bersalah. Ini mungkin lebih halus, tapi dampaknya terhadap anak juga sangat berdampak negatif sekali, Bapak Ibu. Ini juga paling sering kita bikin, apalagi untuk ukuran ibu-ibu. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang pada posisi ini? Saya yakin ini yang paling sering kita lakukan. Artinya paling tidak kita menghindari misalnya dari pandangan lain, terutama kepala sekolah, dan kita terkadang berada pada posisi kontrol ini. Bapak Ibu bisa lihat dampak yang dihasilkan dari perlakuan kita terhadap anak-anak. Pasti anak-anak akan selalu merasa bersalah, sehingga dalam dirinya akan bagaimana ya, rendah hati misalnya, kemudian merasa tidak percaya diri lagi. Selanjutnya Bapak Ibu, ini posisi kontrol yang ketiga, guru sebagai seorang
teman. Ini lebih halus lagi dan ini sudah masuk dalam identitas yang berhasil Bapak Ibu. Naren, Saya waktu sekolah ini hari ini. Lagi saya dulu terlambat dulu. Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Ada motivasi ya. Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Iya Bapak Ibu, posisi kontrol kita sebagai guru pada posisi teman. Jadi suara kita halus, meskipun ini dianggap identitas yang berhasil, tapi dampak negatifnya akan tetap ada Bapak Ibu. Misalnya saya ke anak ini sudah halus, berarti nanti dia ketergantungan dengan saya. Sementara guru lain misalnya, dia tidak akan menjadi teman ketika perlakuannya dari guru lain itu berbeda. Nah ini dampak karena motivasinya itu masih dari eksternal, karena motivasi dari saya sebagai guru terhadap dia berbeda dengan guru lain ketika menangani permasalahan yang berbeda. Kita lanjut, ini posisi yang paling dalam artian sudah ideal tapi belum yang paling ideal. Ini sudah menciptakan motivasi internal tapi belum terlalu. Sebagai seorang pemantau Bapak Ibu, Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. terakhir Bapak Ibu pada posisi manajer. Ini posisi yang saya rasa belum pernah saya lihat mungkin di sekolah kita, bahkan di sekolah lain. Ini harapannya kita bisa berada pada posisi ini semua sebagai seorang manajer. Selamat
Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Baik Bapak Ibu, kira-kira kita mampu tidak pada posisi kontrol sebagai seorang manajer? Artinya ketika melihat karakteristik siswa kita yang ya bisa dikatakan mungkin berbeda dengan SMP, SMA, apalagi SD, kita bisa tidak bicara seperti itu tadi pada contoh sebagai seorang manajer. Jadi pada posisi manajer itu Bapak Ibu, anak-anak dibimbing untuk menyelesaikan masalah itu sendiri. Jadi anak-anak dibimbing mereka mencari solusi atas permasalahan yang mereka hadapi. Saya lanjut Bapak Ibu. Ini tadi saya sebagai seorang penghukum, ini bisa bersifat hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid lebih dalam lagi. Kata-kata yang sering muncul ketika pada posisi kontrol penghukum, patuhi aturan saya atau awas. Ini paling sering kita dengar ya, apalagi apel-apel awas, awas. Nah itu berarti kita pada posisi sebagai seorang penghukum. Kamu selalu saja salah, selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Jadi ini yang sering kita dengar. Dan ternyata menurut video tadi ini adalah identitas yang gagal. Ini akan menciptakan atau anak-anak akan terkesan kadang sebagai pendendam. Anak-anak sering melakukan hal-hal yang kurang positif. Kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali dulu murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Bahkan lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan dengan paku. Ini kasus yang saya rasa sering terjadi bapak ibu. Anak-anak merasa dendam karena kita mengatasi masalah mereka dengan cara yang keliru. Selanjutnya pembuat merasa bersalah. Ini menciptakan
rasa tidak percaya diri bagi anak-anak. Mereka akan merasa rendah diri dan sekali lagi akan membuat kepercayaan diri mereka akan hilang. Kita lanjut pada posisi teman. Nah, ini sudah dari bahasanya saja itu sudah harus terhadap anak-anak. Tapi sekali lagi ini masih bukan motivasi dari dalam diri mereka atau motivasi intrinsik, sehingga meskipun ini identitas yang berhasil tapi dampaknya belum maksimal. Kita lanjut pada posisi pemantau. Ini terkait dengan aturan-aturan dari mereka bertindak, guru bertindak sesuai dengan aturan. Misalnya aturannya kalau datang terlambat ke sekolah, angkat sampah, angkat apalagi, pokoknya ada konsekuensi ketika melakukan pelanggaran. Jadi guru mengatasi masalah dengan data. Dan yang terakhir yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu terkait dengan posisi kontrol sebagai manajer. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan lebih kuat. Namun perlu disadari tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pada pencapaian posisi manajer, di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman dan aman. Jadi mungkin kita bisa dari sekarang Bapak Ibu merefleksi diri kita pada posisi di mana, kemudian bagaimana kita belajar untuk menjadi posisi sebagai seorang manajer. Itu 5 posisi kontrol. Kalau kita lihat di atas Bapak Ibu terkait dengan 5 posisi kontrol, kalau identitas gagal itu pada posisi penghukum dan berbuat rasa bersalah. Kemudian yang berhasil atau sukses teman dan pemantau, dan yang terakhir adalah seorang manajer. Kalau misalnya kita lihat motivasinya, guru berbuat pada posisi penghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menintir. Nah, kemudian pembuat rasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Jadi ini kira-kira perilaku atau motivasi yang muncul dari dalam diri kita ketika melihat pada posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Nah, kalau seorang manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membangkitkan anak-anak, mengakui kesalahannya dan kemudian mencari solusi atas permasalahan yang mereka hadapi sendiri. Yang konsep ini yang terakhir Bapak Ibu, ini sudah materi terakhir. Kemarin juga saya sudah buat aksi nyatanya ini Bapak Ibu. Terkait dengan restitusi, ini adalah pendekatan pemecahan masalah yang menurut saya paling baik. Kalau tadi ada hukuman, kemudian konsekuensi dan restitusi, menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kita membimbing atau kita memfasilitasi anak-anak itu untuk menemukan solusi atas permasalahan mereka sendiri. Kalau misalnya biasanya kan kita ketika ada anak-anak bermasalah, berarti hukumannya seperti itu. Tapi kalau posisi restitusi Bapak Ibu, kita cuma membimbing mereka menemukan solusi atas permasalahan mereka sendiri. Jadi solusi yang muncul itu dari mereka, bukan dari kita sebagai seorang guru untuk mencarikan solusi. Prinsip-prinsip restitusi ini yang perlu kita terapkan di sekolah, supaya tercipta suasana atau pendekatan yang oleh murid itu dapat dari dalam diri mereka, sehingga saya pasti percaya dan yakin ketika muncul solusi dari mereka itu tidak akan terulang lagi, karena itu motivasi dari dalam diri mereka. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, ini yang saya maksud. Kalau konsekuensi hukuman itu menebus kesalahan, kalau
restitusi, belajar dari kesalahan, sehingga berikutnya pasti tidak akan terjadi lagi kesalahan yang sama. Dalam restitusi Bapak Ibu, saya yakin pernah dengar ini, kalau buka PNM, isi PNM, saya juga sudah buka PNM banyak sekali terkait dengan segitiga restitusi. Apa yang harus kita atau tahapan-tahapan kita dalam melaksanakan restitusi itu ada namanya segitiga restitusi. Yang pertama Bapak Ibu, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, kalau kita misalnya ini kan bentuknya segitiga Bapak Ibu, jadi harus berhubungan semua. Karena kalau hilang satu sisi, dia akan bukan lagi segitiga, tapi dia sudut. Nah, kalau dua yang hilang berarti dia cuma garis miring. Sehingga tiga-tiga ini harus berhubungan. Saya yakin Bapak Ibu dalam melaksanakan dalam menindaklanjuti permasalahan anak-anak, saya yakin sudah melaksanakan tahapan-tahapan ini. Cuma mungkin ada yang hilang. Misalnya menanyakan menstabilkan identitas. Anak-anak ditanya kenapa. Saya yakin kamu melakukan karena ada alasannya. Saya yakin itu, tapi mungkin salah satu sisinya hilang, sehingga tujuan dari mengatasi masalah yang terjadi itu tidak tercapai Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan melihat seperti apa segitiga restitusi. Misalnya di fase pertama atau sisi pertama, menstabilkan identitas. Mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Misalnya bahasanya seperti Bapak Ibu, berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, itu pasti akan muncul dalam diri, berarti paling tidak, tapi nanti tindak lanjutnya mungkin jangan sampai cuma terbatas di bahasa itu. Berbuat salah itu tidak apa-apa, otomatis anak-anak akan berbuat salah terus. Tapi ada tindak lanjut setelah ini, cuma untuk supaya anak-anak tidak ada rasa bersalah yang besar pada diri mereka. Kemudian validasi tindakan yang salah. Guru hendaklah memahami bahwa setiap tindakan yang dilakukan murid adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar. Nah, ini yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu, terkait 5 kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, kesenangan, penguasaan, kebebasan, dan rasa kasih sayang. Kira-kira anak ini berbuat seperti ini, dia butuh apa? Apa yang tidak terpenuhi dari kebutuhan dasar mereka? Dan yang terakhir adalah sisi ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya. Misalnya anak-anak kedapatan terlambat dan sudah divalidasi, ternyata keyakinan yang dia langgar, misalnya disiplin. Kita tanya lagi, disiplin itu baik tidak untuk kamu? Itu untuk menanyakan keyakinannya. Kalau dia katakan baik, berarti proses pemecahan masalahnya itu sudah tercapai. Artinya ada muncul dari dalam diri mereka bahwa disiplin itu baik, sehingga tidak akan melakukan lagi kesalahan yang serupa. Ini mungkin bahasa-bahasa atau tindakan-tindakan pada menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi itu menstabilkan identitas. Tidak ada manusia yang sempurna, semua pasti punya kesalahan. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Jadi ini bahasa-bahasa yang apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Jadi ini yang disampaikan pada saat kita pada sisi menstabilkan identitas Bapak Ibu. Jadi kita pertanyaan-pertanyaan yang kira-kira membuat mereka bisa nyaman untuk bercerita kesalahan mereka, mengakui kesalahan mereka. Nah, setelah menstabilkan identitas, kita akan lanjut pada validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk lagi dari ini ya. Jadi itu
Artinya kita memberikan pengantar pada anak-anak untuk kemudian terbuka atas permasalahan yang mereka hadapi. Dan eksekusinya nanti menanyakan keyakinan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sesuatu yang penting, sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ini validasi tindakan yang salah. Artinya kita menggali lagi lebih jauh anak-anak untuk kemudian terbuka atas permasalahan yang mereka. Dan yang terakhir Bapak Ibu, apa yang menanyakan keyakinan? Nah, di sini eksekusinya Bapak Ibu. Jadi tahapan segitiga restitusi ini harus artinya secara kontinu terus, tapi tidak boleh tertukar. Dalam artian misalnya kita sudah menanyakan identitas, menstabilkan identitas, kemudian kita lanjut ke menanyakan keyakinan. Jadi itu sesuatu yang artinya tahapannya tidak betul, artinya tidak baik, karena ini sudah dalam artian setelah identitas, kemudian validasi tindakannya, dan yang terakhir menanyakan keyakinan sebagai tahap terakhir untuk pemecahan masalah. Kalau kita lihat bahasa-bahasa pada menanyakan keyakinan, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, kamu masih ingat? Ini bahasa-bahasa yang kemudian membangkitkan motivasi dalam diri anak-anak, membangkitkan keyakinan untuk tidak berbuat salah lagi Bapak Ibu. Nah, ini eksekusinya pada menanyakan keyakinan. Oh, ini yang terakhir. Bapak Ibu mungkin, tapi jangan tertawa ya. Kemarin saya cuma demonstrasikan terkait dengan menstabil segitiga restitusi. Kasusnya Bapak Ibu. Jadi paling tidak, tapi jangan ketawa ya. Adit sering terlambat masuk ke kelas sehingga sering ketinggalan pelajaran. Skenario penyelesaian kasus menggunakan segitiga restitusi seperti apa? Tapi sekali lagi ini para pelajar Bapak Ibu, mudah-mudahan nanti kita lagi mengeksplor seperti apa yang paling bagus. Jadi kemarin saya sudah coba Bapak Ibu, ternyata memang kesimpulan saya adalah nyaman bagi saya dan nyaman bagi murid. Ini penerapan budaya ini Bapak Ibu, ini memang sulit. Tapi sekali lagi ini persoalan pembiasaan. Saya secara pribadi juga mulai berpikir, mungkin Bapak Ibu melihat saya bicara seperti ini cuma teori karena mungkin melihat kesehatan saya, tingkah laku yang saya. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, setiap orang pasti ingin memperbaiki atau berubah. Saya coba tanamkan dalam diri saya, mudah-mudahan Bapak Ibu mungkin sejalan dengan saya untuk kemudian lebih apalagi ya Bapak Ibu namanya hal-hal baik itu yang coba kita tonjolkan di sekolah ini, terkait kita terhadap guru kepada siswa, guru kepada guru. Saya kira sekali lagi ini persoalan pembiasaan saja Bapak Ibu, dan mudah-mudahan ketika terbiasa
maka budaya-budaya positif yang akan muncul di sekolah akan terlihat dan akan meningkatkan kualitas sekolah kita. Saya kira itu Bapak Ibu terkait diseminasi budaya positif kami. Saya dengan Pak Yusuf menyampaikan terima kasih atas atensinya, kerjasamanya. Saya yakin Bapak Ibu sudah ada yang mengantuk, lapar. Tapi sekali lagi ini adalah pemenuhan tugas kami, dan saya berharap iklim positif atau hal-hal seperti ini sering terjadi di sekolah. Apalagi di komunitas belajar, sekali lagi poin paling tinggi di komunitas belajar itu ya berbagi praktik baik seperti ini, Pak. Apapun yang Bapak Ibu lakukan merasa baik untuk diri sendiri, untuk sekolah, untuk anak-anak, silakan coba ditawarkan untuk dibagikan kepada teman-teman yang lain. Sekali lagi saya pikir Bapak Ibu itu yang perlu saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi berikan aplaus kepada luar biasa. Bapak Ibu, saya sudah diskusi ya. Ini sangat penting ya. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Oke, yang pertama Pak Guru ingin menyampaikan terima kasih atas kehadiran anak-anak sekalian di ruangan ini. Jadi hari ini Pak Guru ingin kita duduk bersama, kita berdiskusi bersama, kita akan membuat sebuah peraturan kelas. Kita akan membuat peraturan kelas, dan dalam hal ini kita bahasanya akan membuat bukan lagi tata tertib, bukan lagi peraturan kelas, tapi bahasanya keyakinan kelas. Tujuannya adalah bagaimana kita di dalam kelas ini bisa teratur, bisa belajar dengan baik, bisa berdiskusi dengan baik dengan sesama teman-teman kelasnya. Jadi nanti keyakinan kelas ini yang akan mengatur kita di kelas ini, bagaimana pembelajaran berlangsung, bagaimana sikap kita sebagai seorang murid dalam kelas ini. Nah, sekarang anak-anakku sekalian, di tangan Pak Guru ada kertas kosong. Nanti anak-anak saya silakan tuliskan apa yang ada di kepala kalian terkait dengan aturan di kelas ini. Silakan tuangkan semua masukan-masukan, peraturan-peraturan yang kalian inginkan sehingga kelas ini bisa teratur dengan baik. Silakan kita. Oke, di tangan anak-anak sekalian sudah ada kertas. Silahkan tulis apa yang menjadi impian kalian di kelas ini, bagaimana kelas ini bisa teratur dengan baik. Saya kasih waktu sekitar 5 menit untuk menuliskan impian-impiannya. Nanti Pak Guru akan mengumpulkan kembali. Bagaimana, sudah menuliskan impiannya semua? Sudah. Nah, sekarang Pak Guru minta tolong
satu-satu bisa membaca apa yang kalian tuliskan. Saya mungkin dari ujung sana, silakan. Pertama, mengucapkan salam ketika masuk kelas, bertemu guru dan teman. Mengucapkan salam ketika masuk Kelas. Oke. Selanjutnya, siapa? Silakan. Berbaris sebelum masuk kelas. Apa? Berbaris sebelum masuk kelas. Berbaris sebelum masuk kelas. Siapa lagi? Ada lagi? Silakan. Berdoa sebelum mulai pelajaran. Berdoa sebelum mulai pelajaran. Oke. Siapa lagi? Silakan. Memakai seragam dan atributnya dianjurkan. Memakai seragam dan atribut. Lanjut, siapa lagi yang bisa memberikan masukan? Silakan. Berpenampilan baik, rapi dan sopan. Berpenampilan baik, rapi dan sopan. Lanjut, siapa lagi yang bisa? Silakan. Membawa perlengkapan belajar dan alat tulis sendiri. Membawa perlengkapan Belajar sendiri. Lanjut, silakan. Bersahabat dengan semua teman. Bersahabat dengan semua teman. Siapa lagi yang ada usulan lain? Silakan. meminta izin jika ingin keluar kelas. Ya betul, meminta izin keluar kelas. Masih ada? Saya Silakan. tidak mencoret dinding dan meja. Tidak mencoret dinding dan meja. Ya. Oke. Masih ada yang lain? Siapa lagi? Silakan. Membuang sampah di tempat sampah. Membuang sampah di tempat sampah. Atau membuang sampah pada tempatnya ya. Tiada? Iya, silakan. Menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Menjaga kebersihan kelas dan sekolah. Masih ada? Siap, silakan. Semua siswa wajib melaksanakan tugas piket. Melaksanakan tugas piket. Tidak ada? Tidak ada? Ada 12 peraturan yang kalian tawarkan. Kira-kira ini sudah cukup tidak? Cukup ya? Jadi yang pertama mengucapkan salam ketika masuk kelas. 2 berbaris sebelum masuk kelas. Berdoa sebelum mulai pelajaran. Memakai seragam dan atribut. Berpenampilan baik, rapi dan sopan. Menggunakan peralatan belajar sendiri. Bersahabat dengan semua teman. Meminta izin keluar kelas. Tidak mencoret dinding dan meja. Membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan kelas dan sekolah, melaksanakan tugas piket. Kira-kira ini sudah cukup ya untuk mengatur kita di kelas ini dalam kaitan dengan bagaimana kita bisa tertib di dalam. Baik anak-anak sekalian, saya sudah menulis tadi ada 12 impian atau masukan dari kalian terkait dengan
peraturan di kelas kita. Nah sekarang bagaimanakah peraturan-peraturan ini kita buatkan sebagai sebuah keyakinan kelas. Dalam artian keyakinan kelas itu harus bersifat positif. Misalnya tadi di nomor 1, mengucapkan salam ketika masuk kelas, bertemu dan guru dan teman. Nah kira-kira menurut kalian ini sikap apa yang muncul di sini? Apakah hormat? Boleh hormat. Mengucapkan salam ketika masuk kelas, hormat. Kemudian saling menghargai bisa juga ya. Jadi kita misalnya untuk nomor 1 ini kita ambil sikap keyakinan kelas hormat. Hormat ya, boleh. Mengucapkan salam ketika masuk kelas, berarti itu hormat. Kemudian yang kedua, berbaris sebelum masuk kelas. Kira-kira apa ini? Tertib. Tertib boleh? Ya, jadi tertib. Yang ketiga, berdoa sebelum mulai pelajaran. Kira-kira apa ya? Berakhlak mulia boleh? Berakhlak mulia betul. Berakhlak mulia. Selanjutnya, memakai seragam dan atribut yang ditentukan. Kira-kira tertib boleh? Tertib ya? Oke, tertib. Selanjutnya berpenampilan baik, rapi dan sopan. Kira-kira apa itu? Tertib. Masuk lagi tertib ya? Tertib. Selanjutnya 6, bersahabat dengan semua teman. Kira-kira keyakinan atau nilai-nilai kebaikan di situ apa? Saling menghargai. Saling menghargai ya. Saling menghargai sesama teman. Selanjutnya meminta izin jika keluar kelas. Apa itu? Tertib lagi. Tertib. Selanjutnya tidak mencoret dinding dan meja. Berarti kira-kira apa? Kebersihan, menjaga kebersihan bisa? Oke, menjaga kebersihan. Kebersihan. Selanjutnya membuang sampah di tempat sampah. Menjaga kebersihan lagi. Semua siswa wajib melaksanakan tugas piket. Berarti kira-kira apa? Tanggung jawab, ya? Tanggung jawab, betul? Oke. Tanggung jawab. Tadi peraturan-peraturan yang kalian usulkan itu kan kalau kita mau buat sebagai sebuah keyakinan kelas pasti ada yang sama. Misalnya tadi menjaga kebersihan itu kan sudah termasuk ke misalnya membuang sampah di tempat sampah, tidak mencoret dinding dan meja, itu kan nilai-nilai kebajikannya itu menjaga kebersihan. Oke, jadi kita petakan di sini ada yang pertama hormat, terus tertib, kemudian saling menghargai, selanjutnya menjaga kebersihan, ya, menjaga kebersihan, dan yang terakhir tanggung jawab. Jadi ada 12 aturan yang kalian sampaikan tadi. Sekarang tinggal 5 kira-kira yang menjadi keyakinan kelas kita, yaitu hormat, tertib, saling menghargai, menjaga kebersihan dan tanggung. Nah, sekarang kita sudah sepakat terkait keyakinan kelas yang kita sudah diskusikan bersama tadi. Nah, tugas dan tanggung jawab kita sebagai Pak Guru, sebagai guru dan kalian sebagai murid
Guru harus mampu mengikuti keyakinan kelas yang ada di kelas kalian. Begitu juga kalian sebagai murid harus patuh terhadap keyakinan yang sudah kita sepakati. Jadi nanti ini akan ditempel menjadi keyakinan kelas di dalam ruangan kelas ini. Mungkin minta bantuan misalnya ketua kelas untuk dibuatkan dalam bentuk tulisan dan akan ditempel. Dan setiap hari harus dibaca. Saya kira itu anak-anak sekalian. Terima kasih sudah bisa hadir untuk berdiskusi dengan Pak Guru terkait penyusunan keyakinan kelas. Mudah-mudahan bisa menjadi keyakinan kita semua. Dan saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.